warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurrahmawati SPD. Saya sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP IT Al-Multazam 2 Linggarjati Kuningan. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Jember dengan nomor induk mahasiswa 230111058889. Berikut video pembelajaran saya pada hari Selasa 15 Agustus 2023. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah ya 8D ya. Baik, silakan Kak Evi siapkan nih, Dok. Istirahat dan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Semoga dengan baca Asmaul Husna hari ini pelajaran kalian makin bermanfaat. Amin. Baik, 8D Ibu absen dulu. Hari ini yang tidak hadir Tuan aja ya. Yang lain oke, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, anak-anak sore kemarin kita sudah belajar materi apa pertemuan sebelumnya? Apa ini? Berita. Ya, berita itu adalah sebuah teks yang apa? Teks yang apa? Memberikan informasi. Hamizah, terima kasih ya. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin ya. Tujuan dan indikator. Yang pertama, kali ini gua akan ada penayangan video. Kalian mampu menganalisis unsur dan struktur berita dengan tepat. Yang kedua, ada potongan gambar. Nanti kalian dapat menulis berita sesuai dengan unsur dan struktur kebahasaannya. Lalu yang ketiga, Ibu akan memberikan pemodelan cara membacakan berita dan Ibu harap kalian mampu membacakan berita di depan kelas ya dengan percaya diri. Siap 8D? Siap. Terima kasih. Lanjut. Nah, ternyata ada motivasi Quran yang sesuai dengan materi kita kali ini. Ada yang mau membantu Ibu membacakan motivasi Quran ayat An-Naba? Insya Allah hafal semua. Siapa yang mau? Ya, silakan Bro Eni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar, hari berbangkit, yang dalam hal itu mereka berselisih. Sadaqallahul. Terima kasih Roeni. Apa kaitannya antara An-Naba dengan berita? Ada nggak kaitannya? Apa? Berita. Apa kali? An-Naba itu artinya berita besar.
artinya berita besar. Ya, dan apa berita besar yang dibahas dalam surah An-Naba? Hari kebangkitan, bahwa suatu saat semua umat di dunia akan merasakan hari kebangkitan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, sebelum masuk ke materi inti, ya, Ibu ingin kalian simak dulu video yang akan Ibu tayangkan sekarang. Coba kalian amati baik-baik, lalu kira-kira apa yang ada di dalamnya. Ya. mencari 1 meter lebih ratusan anak-anak hingga lansia dievakuasi. Kita saksikan petugas BPBD di sejumlah warga dari korban di desa Kecamatan. Selain desa Garut, BPBD setempat juga melaporkan bencana banjir di 3 desa lainnya, yakni desa Senabu, desa Budi, dan desa Bertan. Desa masih untuk laporan terkait peristiwa. Oke, baik. Kira-kira apa yang ada dalam video tersebut? Berita banjir. Berita banjir. Di mana, Nak? Di Cirebon. Katanya apa? Apa itu? Yang dibahas pertama berita, terus ada di mana? Ada di Cirebon. Terus yang ketiga apa? Penyebabnya apa katanya? Disebabkan hujan yang berkebanyakan. Curah hujan yang tinggi. Terus apa lagi yang dibahas? Tadi itu ada lansia, ada anak-anak. Lansia, evakuasi. Oleh siapa? Tugas BPBD. Ada yang tahu singkatan BPBD? Badan Penanggulangan Bencana. Masya Allah, luar biasa. Badan Penanggulangan Bencana ini informasi umum ya. Nizar ya. Terus kira-kira dari yang Ibu tadi tayangkan tersebut, berarti apa maksud dari beritanya? Tentang sebuah bencana banjir. Berarti tadi ada banjir. Berarti itu pertanyaan dari kalimat apa? Adik Simba apa? Terus jawabannya apa? Banjir. Terus apa lagi, Nak? Di mana? Jawabannya? Cirebon. Terus kapan? Ada yang tahu? Tadi ada yang terdengar nggak? Tadi mohon maaf ya, suaranya agak kurang jelas. Nah, 17 Januari itu paling awal ya. Terus adik tadi Fahri. Apalagi, Nak? Adik siapa? Siapanya apa? Siapa yang mengurus ini? Jawabannya? Lansia bisa, lansia dan anak. Bisa nggak bentuk pertanyaan siapanya itu lain? Bukan apa? Siapa yang mengevakuasi? Ya? Siapa yang mengevakuasi? Betul orang ya, Juna ya. Fahri Jal. Fahri Faruroji. Siapa yang terus habis siapa? Mengapa tadi yang udah dijelaskan oleh Roeni ya? Karena hujan. Setelah itu bagaimana cara penanggulangannya? Dievakuasi ya, dibantu oleh tim BPBD. Oke, sampai sini paham? Adik Simba ini berarti masuk yang namanya unsur. Ya. Jadi adik Simba itu singkatan dari kalimat tanya. Kalimat tanya apa? Tanya jawab. Kalimat tanya apa ini? Apa? Jadi ini disingkat, jadi lebih gampang. Adik Simba. Apa rumusnya? Adik Simba. Sampai sini paham? Udah ada ya, berarti materi yang pertama sudah Ibu ini. Ya, tadi sudah dibahas. Lalu unsur beritanya ini ya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana kondisinya atau bagaimana prosesnya. Paham ya unsur ya? Struktur ada? Ada berapa, Nak? 4. Strukturnya ada 4. Yang pertama judul. Tadi jelas judulnya
Simba. Berarti ini jawaban dari adik Simba. Yang tadi itu ya. Tubuh berisi informasi pendukung melengkapi dari jawaban adik Simba. Tadi yang misalnya ketinggian curah hujan, ketinggian banjir sedalam berapa meter? 1 meter lebih ya. Iya, dan BPPD lebih memprioritaskan lansia dan anak-anak. Itu informasi pendukung. Ekor berisi informasi yang kurang penting. Kalian di akhir tadi dengar nggak? Ada beberapa daerah yang ternyata bukan hanya di Desa Gamel aja. Dengar nggak? Ada 4 desa. Ya, itu adalah informasi yang bersinggungan tapi tidak terlalu intinya gitu. Ya, ada 4 desa benar aja. Sampai sini paham? Kita lanjutkan ya. Masya Allah, hari ini poin khususnya lumayan ya. Yang ketiga, kebahasaan. Yang pertama ada bahasa baku. Bahasa yang efektif dan maknanya ada di KBBI, serta penulisannya sesuai dengan ejaan. Contoh, tadi misalnya ada kalian tadi dengar nggak? Ada salah satu penyebabnya adalah salah satu sungai di Desa Gamel itu meluap. Tahu nggak? Kalian dengar nggak tadi? Namanya sungai apa? Sungai di Desa Gamel ya. Sungai Kenanga. Dengar nggak tadi? Ya, ada yang dengar, ada yang enggak. Tadi mohon maaf ya, kurang jelas ya. Kata Sungai Kenanga. Kalau supaya menjadi kalimat efektif, ini tulisannya S-nya kapital atau tidak? Kapital. Kapital, sungai. Kenanganya, K-nya kapital nggak? Kapital. Yang kedua betul? Atau S-nya kecil, K-nya kapital? Apa yang ini yang betul? Nomor 1 atau nomor 2? Atau nomor 3? 3 S-nya kecil, K-nya yang besar. 1, 2, 3 yang betul yang mana? Ya betul. Kecuali ada kalimatnya berbunyinya begini. Di daerah Cirebon beberapa sungai meluap. Hanya ada kata sungai tanpa ada diikuti nama daerah yang spesifik. Maka sungainya itu kapital atau tidak? Kapital. Jadi kalau misalnya hanya di beberapa daerah sungai-sungai meluap, ada nggak nama daerahnya? Jadi S-nya ditulis kapital atau tidak? Tidak. Sampai sini paham? Sama seperti kota Cirebon. Apa yang kapitalnya? Huruf apa yang kapital? K dengan C. Kecuali di beberapa provinsi ada kota-kota besar. Kayaknya kapital nggak? Sampai sini paham? Lanjut. 2. Penggunaan kalimat langsung. Dari ciri kalimat langsung di atas sudah jelas. Ada tanda baca apa, Soleh? Kalimat langsung. Ada tanda? Kutip. Amro. Silakan analisis teks berita berdasarkan unsur struktur kebahasaan. Ibu sudah ini kan di GCR, coba silakan buka GCR-nya, Google Classroom-nya. Sudah? Kalau yang belum, ya ini bukanya nanti langsung ke pages ya. Kayak gini bukan tampilannya? Ya, sip. Ini silakan kalian kerjakan ya. Kalau yang belum gabung, silakan bisa di scan barcode-nya. Scan barcode. Udah? Ini pages-nya? Silakan diisi ya, Soleh ya. Kalian tentukan unsurnya. Itu beritanya berita yang mana itu? Berita yang tadi yang ditampilkan di video ya, Soleh ya. Nah, banjir di Kabupaten Cirebon. Silakan kalian tentukan unsur beritanya. Dan struktur habis itu setelah itu apa kebahasaan ya, silakan diisi. Yang ini Soleh. Nanti di ini. Nanti ada salah satu ya minimal yang memaparkan jawabannya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas ya, silakan.
nggak paham bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Gampang ya? Struktur? Pak, kebahasaan ada? Oke, sudah? Udah? Jangan lupa dikirim di mana? Di GCR ya. Udah semua, nanti Ibu cek. Oke, sip. Udah semua nih, benar? Ada yang belum? Silakan Ibu minta satu anak yang berani mempresentasikan jawabannya di depan. Ya, silakan Fauzan. Silakan itu mana? Itu ya di share screen ya. Ibu stop dulu share screen-nya. Silakan Fauzan di rumah. Ya. Ya. Udah belum? Nah, itu. Berita banjir di Kabupaten Cirebon. Langsung jawabannya. Ya, Unsur berita, tulis pertanyaan dan jawaban. Apa yang terjadi? Bencana banjir. Di mana kejadian tersebut? Di Kabupaten Cirebon, tempatnya di Desa Gamal. Kapan kejadian tersebut terjadi? 17 Januari 2023, Selasa malam. Siap Bu. Selain Desa Gamal, BPBD setempat juga melaporkan bahwa bencana banjir juga terjadi di desa lainnya, atau ada kata selain. Oke. Dari yang disampaikan oleh Fauzan ada bagaimana kondisi terkini? Bisa nggak pertanyaannya lain? Bisa nggak? Apa contohnya? Siapa yang mau menambahkan? Hah? Jangan malu-malu. Kenapa? Kalian bagaimana keadaan warga di sana? Jangan malu-malu, betul loh kalian ya. Bagaimana keadaannya ya? Terus sampai sini paham ya unsur? Betul semua nggak? Betul, Masya Allah. 2. Struktur judul. Ya, judulnya betul ya. Kepalanya ada 1, 2, dan 3 ya. Kalau yang paragraf kedua itu kan pemirsa dapat Anda saksikan petugas BPBD mengevakuasi sejumlah warga. Itu namanya informasi Tambahan. iya, ya, tambahan. Ketiga, yang kedua strukturnya punya Fauzan gimana? Komentarnya? Betul, ada yang salah? Betul, Masya Allah. Bahasaan berita. Kata baku di situ Fauzan menuliskan menjawab kata evakuasi ini merupakan kata baku. Betul nggak? Betul ya. Apakah ada kata lain selain evakuasi yang baku gitu? Enggak ya. Yang kurang pas mungkin ada kata-kata misalnya diungsikan, misalnya dievakuasi itu kan diamankan ya. Terus kalimat langsung, kenapa itu betul? Jawabannya Fauzan betul nggak? Karena ada apanya nak? Ada berarti, paham ya? Yang kedua, kenapa itu disebut kalimat tidak langsung? Itu udah ada alasan Fauzan. Ada kata? Bahwa. Keterangan waktu Senin, bukan Senin apa? Selasa malam. Kata hubung? Selain. Ya. Sampai sini paham? Bisa? Terima kasih, tepuk tangan buat Fauzan. Terima kasih Fauzan. Oke. Latihan berikutnya. Oke. Sekarang silakan kalian pilih kelompok kalian. Ini ada 34 ya. Silakan nanti kalian buat kelompok, berarti bisa 6 kelompok ya. Ini kalian menulis berita. Langkahnya yang pertama adalah kalian silakan menemukan peristiwa. Untuk lebih mudah, kalian menemukan peristiwanya, nanti Ibu share di GCR juga sudah Ibu share potongan gambar yang sudah Ibu tulis di pages. Lalu kalian catat hal penting jawaban dari adik Simba. Kalian bisa mengeksplor berita dari potongan gambar itu, kalian cari di Google atau di Safari ya. Terus kalian satukan dalam bentuk paragraf
Sampai sini paham? Ya, silakan nanti setelah ini duduk berkelompok. Setelah kelompok nanti pilih satu temannya yang akan presentasi ke depan menjadi seorang presenter. Ya, silakan duduknya berkelompok. Silakan 8 dek. Berkelompok silakan. Maksudnya belum ada. Ya, ini. Jangan lupa beritanya mengansur unsur apa Soleh? Nah, mengansur unsur adiksifat ya. Nah, tuh. Udah ya. Cuma gitu doang. Oke, ada yang sudah selesai? Ibu akan kasih contoh. Nanti kalian pilih satu orang teman kalian saja yang akan menjadi presenter. Pura-puranya kalian ada di studio gitu ya. Siap ya? Pilih satu orang temannya saja. Ini ibu contoh. Jadi mau sambil duduk mau berdiri? Yang akan tampilnya? Berdiri, oke. Kayak tadi. Kalau di studio kan biasanya duduk ya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Novi Nurrahmawati. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang datang dari Kabupaten Cirebon. 17 Januari 2023, Kabupaten Cirebon diterjang banjir. Ratusan rumah di 4 desa mencapai 1 meter lebih kedalaman banjir. Ratusan anak-anak hingga lansia dievakuasi dari lokasi itu. Lansia dan anak-anak menjadi prioritas petugas karena air masih terus meninggi. Banjir dipicu karena meluapnya Sungai Kenanga yang tak mampu dikurai oleh saluran air di wilayah tersebut. Pemirsa, dapat Anda saksikan bahwa petugas BPBD mengevakuasi sejumlah warga yang menjadi korban banjir di Desa Damel, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon hingga Selasa malam. Tutur salah satu petugas BPBD mengatakan bahwa di wilayah ini ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Selain Desa Gamel, BPBD sempat melaporkan bahwa bencana banjir terjadi di 3 desa lainnya, yaitu Desa Serawuk, Bode, dan Desa Barepan. BPBD setempat masih mengumpulkan laporan terkait peristiwa ini. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Bisa? Bisa ya? Oke, silakan yang sudah bisa dipersiapkan untuk mewakili kelompoknya. Kira-kira siapa yang paling bagus? Cuma itu aja ya. Jangan resmi-resmi. Ridho ya? Oh, Ridho mau nanya. Oke. Gimana dah? Ya. Udah. Ada kesulitan? Tinggal yang melakukan tahu. Oke, ada yang sudah siap?
Berdiri aja, oke. Silakan. Kita lihat nih contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari kelompok 3. Saya akan membacakan bencana banjir kabut jebol di Probolinggo. Kamis tanggal 24 bulan 11 tahun 2022. Anggota Koramil membantu warga menutup tanggul sungai Cicalengka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita. Iya, Judi. Apa Judi? Komentarnya. Gak apa-apa, suaranya, kayak isi beritanya coba. Suaranya kecil. Suaranya masih kecil ya. Volumenya ya, suaranya bukan kecil, volumenya kurang terdengar. Oke, ada lagi? Ngomongnya masih patah. Ngomongnya patah-patah. Ijal. Oh, Jan? Belum bersemangat. Oke, lo Irfan semangat udah sarapan ya? Oke, ada kesulitan Pak? Teman-teman kelompoknya ada kesulitan membuat berita? Bisa ya? Oke, silakan duduk Irfan. Siapa lagi yang akan mewakili temannya? Kelompok pertama. Oke, Frizi, silakan. Tadi siapa yang nanya tuh? Yang Judi, Ijal, Oja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Alvarez Nur Zikri. Saya dari kelompok 1 dan saya akan menyampaikan tentang berita banjir. Gempa bumi 5,6 SR yang terasa di Jakarta ini terjadi pada hari Senin 21 November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur. Pasca gempa banyak akses jalan terputus dan rumah-rumah warga roboh, bahkan ada badan tanah. Gempa bumi Cianjur menelan korban jiwa hingga 600 orang, 355 orang meninggal dan 8 orang yang belum ditemukan. Bahkan masih terdapat warga yang hilang atau tertimbun oleh material bangunan. Warga masih mengungsi di tenda darurat dikarenakan rumah yang hancur dan gempa bumi masih terjadi walau berskala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira berita yang disampaikan oleh presenter Frizi siapa? Tentang apa? Tentang apa? Gempa bumi di Cianjur dengan kekuatan berapa katanya? 5,6 skala Richter ya. Oke, ada yang mau berkomentar? Gak ada, berarti bagus. Masya Allah, sip kelompok 1. Selanjutnya, Raja. Terakhir ya. Ya, silakan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Yusudin Waikin Anda, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan terjadinya longsor di Piungan, 25 November 2022. Sekitar pukul 17 Indonesia Barat saat ini, ini merupakan jalur utama bagi kendaraan area Jogja dan Wonosari. Menjadi terhambat dikarenakan material longsoran berupa tanah dan batuan menutupi apel seluruh badan jalan. Hujan deras yang mengguyur wilayah di dan sekitarnya membuat tebing di ruas jalan ambrol, sehingga petugas Polri menggerakkan alat berat ekskavator untuk mengeruk material longsor. Petugas sedikit terkendala dalam proses meneruskan ligamen pencahayaan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tentang apa Soleh tadi Raja sebagai penutup? Hah? Ada yang mau komentari atau? Apa? Mata. Tawa-tawa. Tawa-tawa singkat berarti ya. Bagus. Grogi itu ya Raja ya, grogi aja ya. Oke, sampai sini ada apa pertanyaan? Tidak. Bisa
refleksi ya di kuisis. Semoga semuanya bisa gabung ya. Memadai. Sebentar, semoga ini dulu. Jadi kali ini kita belajar berapa materi, Soleh? 3. Apa aja? Unsur. Terus? Sip. Kita akan mengulas, mereview materi ketiga tersebut. Ya. Coba masuk ke kuisi semua ya. Ini gue juga loading. Kita akan lihat siapakah yang paling banyak betul. Ya, silakan di gerak. Jangan lupa namanya nama lengkap ya. 21 anak dulu ya. Aku lagi loading basisnya, Bu. Oke, udah ya. Yang belum lupa nanti Ibu klik mana yang belum, nanti kita susulan. Oke? Yang udah siap? Bentar. Udah. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Yang sudah tahu jawabannya dan dikasih tahu temennya ya. Barangkali ada temen yang belum. Nanti kita ada susulan. Hijau tua. Hati-hati makanya jawabnya teliti dong, Mas. Hijau. Oke, masih ada yang lagi ngerjain? Tidur udah, Dok? Arah sudah ya? Pak Arifita? Oke, so, tungguin sebelum Bu akhiri. Hamizan udah, Hamizan? 1, 2, ya, Hamizan yang kedua. Gaijan. Wah, Gaijan ini ketertinggalan. Elmen udah? Judi? Ini sinyal ya kayaknya ya. Elvan, Al. Judi udah, Judi? Udah ya? Udah semua? Siapa belum? Riu bisa gabung? Udah, oke. Udah semua?
Udah, oke, Ibu akhiri. Siapakah? Raja Hamijan. Kok ini nggak muncul? Iya, loh, Rifat. Wih, Rifat, Raja Hamijan. Kamu betul berapa, Rifat? Betul berapa, Rifat? 9 ya? Masya Allah, salah satu. Oh, sama-sama salah satu sama Raja. Hamijan salah 2. Oke, Masya Allah. Rifat sama-sama salah satu. Cuma beda kecepatannya sama Raja ya. Cuma beda 3 detik. Lebih cepat. Oke, tepuk tangan buat Rifat, Raja, dan nanti kita reward ya ke kantor awal, tapi besok aja ya. Besok, nggak sekarang. Oke, siapa yang mau refleksi kegiatan hari ini, acungkan tangan. Kita hari ini sudah belajar apa dan kalian sudah bisa apa? Mengenal berita. Mengenal berita dari segi apanya? Dari segi unsur dan penanganan. Terima kasih, Noemi. Penting tidak kita belajar berita? Kenapa? Informasi. Informasi. Terus tadi terakhir kalian sudah bisa apa, Nak? Buat Membuat berita. Dari apa? Dari apa yang sudah Ibu kasih? Dari gambar yang sudah Ibu kasih, ternyata kalian mampu membuat berita. Terus terakhir kalian diapakan? Tadi ada perwakilan? Dibacakan. Menjadi seorang presenter. Membacakan berita di depan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, Soleh? Bisa semuanya? Bisa. Baik, terima kasih 8D. Mari kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Silakan KM tutup pembelajaran dengan doa, pimpin doanya. tidak ada Bersaidan. salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan.